Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 5, tema 1 atau chapter 1. Nah, kita langsung mulai saja ya anak-anak. Di sini materinya adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Artinya adalah suatu bentuk kalimat yang menerangkan pekerjaan saat ini. Jadi, kalimat simple present tense ini adalah kalimat yang menerangkan bahwa kejadian itu sedang terjadi saat ini atau sekarang ini. Nah, simple present tense mempunyai formula atau rumus. Untuk yang positif, kalimat positif yaitu adalah subjek ditambah verb 1 atau verb 1, tapi verb 1-nya ini bisa tanpa s atau is, bisa juga dengan s atau is jika subjeknya she, he, dan it. Lalu ditambah objek dan ditambah adverb of time atau keterangan waktunya. Nah, untuk yang kalimat negatif, rumusnya adalah subjek tambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 atau verb 1 ditambah objek ditambah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, yang kalimat tanya, kalian rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek dan ditambah time serta ditambah tanda tanya. Jangan lupa ya anak-anak, kalau kata tanya atau kalimat tanya, usahakan di belakangnya itu harus diberi tanda tanya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke contoh, kalian harus tahu dulu nih, perkenalan di chapter 1 itu, kalian harus tahu subjek. Subjek itu adalah kata ganti orang. Jadi, subjek itu ada I adalah saya. Lalu, you adalah kamu. We adalah kami. They itu artinya mereka. Lalu she itu dia perempuan. He dia laki-laki. Dan it ini untuk kata hewan atau benda atau tumbuhan, pokoknya hewan-hewan pokoknya yang bukan manusia. Pakainya it. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Jadi si itu untuk perempuan yang tunggal ya anak-anak. Jadi dia perempuan sendiri aja, gak punya teman. Kalau he itu laki-laki sendiri aja, gak punya teman. Kalau they itu menunjuk orang, mereka. Kamu tidak ikutan, ya. Jadi mereka, orang lain. Tapi kalau we, kamu itu ikutan, kami, kamu ada di dalamnya, ya. Nah, kalau it itu biasanya hewan, tumbuhan, benda, dan segala macamnya. Kecuali bukan manusia ya. Kalau manusia pakai I, you, we, they, she, dan he. Oke, sudah paham untuk subjek? Lanjut. Di sini ada to be. Apa sih to be anak-anak? To be itu adalah kata kerja bantu, ya. Jadi kalau I pasangannya adalah am. Jadi bacanya I am, yang artinya saya adalah. Lalu you pasangannya adalah are, yang artinya kamu adalah. We pasangannya are, yang artinya kami adalah. Sedangkan they pasangannya are, yang artinya mereka adalah. Nah, kalian bisa lihat di tabel yang ini,
to be untuk am adalah khusus untuk I, khusus untuk saya. Sedangkan to be are yaitu you, we, dan they. Nah, sekarang yang is. She pasangannya adalah is, yang artinya dia perempuan adalah. Sedangkan he berpasangan dengan is juga, yang artinya dia laki-laki adalah. Sedangkan it is, yang artinya ini atau benda ini adalah. Di sini is untuk he, she, dan is. Ya, sudah paham? I am, you are, we are, they are, she is, he is, and it is. Oke, next. Nah, sekarang to do. To do artinya melakukan. Ya, di sini ada kata I do. Artinya I do adalah saya melakukan. You do, kamu melakukan. We do, kami melakukan. They do, mereka melakukan. Tapi berbeda untuk she, he, dan it. She, he, dan it menggunakan does. Does, bukan do. Ya, tolong dipahami. She, he, it pakainya does. Jadi bacanya she does, dia perempuan melakukan. He does, dia laki-laki melakukan. It does, ini atau itu sedang melakukan. Ya, di sini di tabelnya sudah dijelaskan. I, you, we, you, they pakainya do. Sedangkan he, she, it pakainya does. Paham ya anak-anak? Lanjut. To have. Have artinya mempunyai atau memiliki. Ya, di sini I have. I have, saya mempunyai. You have, kamu mempunyai. We have, kami mempunyai. Dan they have, mereka mempunyai. Sedangkan she, he, it tidak menggunakan have, tapi menggunakan has. She has, dia perempuan mempunyai. He has, dia laki-laki mempunyai. It has, ini atau itu mempunyai. Paham ya anak-anak? Di sini ada juga tabelnya. Oke, kita lanjut. Verb, apa sih itu verb anak-anak? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja 1, 2, dan 3. Di sini untuk simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Jadi verb 1 bacanya kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya kata kerja pertama. Di sini ada contoh. Read artinya membaca. Paint artinya melukis. Dance artinya menari. Sing artinya menyanyi. Lalu draw artinya menggambar. Study artinya belajar. Run artinya berlari. Dan walk artinya berjalan. And then object. Objek itu adalah benda. Benda itu bisa macam-macam. Bisa benda itu buah, meja, kursi, dan sebagainya. Di sini Ibu berikan contoh bag, yaitu tas, newspaper, yaitu koran, book, yaitu buku, dan lain sebagainya yang dia merupakan suatu objek atau benda. Next, adverb of time, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu di simple present tense yang pertama adalah every. Every itu bisa every day, every month, every years. Jadi every day, every itu artinya adalah setiap. Every artinya setiap. Every day, every month, every year, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jadi dilakukan secara rutin.
terus-menerus. Once a day, once a week, once a month, once a year. Ya. Jadi seminggu sekali, seminggu sehari, sekali seminggu, terus sekali sebulan atau sekali setahun. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, 2 kali sehari, 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, 2 kali setahun. Lalu in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night. Lalu bisa juga pakai always, usually, often, sometimes, never, today, on apa? On pakai nama-nama hari. On Sunday, on Monday, on Tuesday, dan lain-lain. Lalu in apa? Nama-nama bulan. In July, in August, in June, in January, bebas, dan lain-lain. Paham? Lanjut ya. Kita masuk ke example tense atau contoh kalimatnya. Yang pertama, di sini ibu memakai subjek I. Ingat, jika di awal pakai I, maka saat di tanda tanya ini itu berubah menjadi you. Ya, anak-anak ya, pakai you. Jadi bukan do I, tapi do you. Tapi kalau kalian di awal pakainya you, we, they, she, he, it, maka ya saat di akhirnya ya tetap ngikutin yang atas. Oke, paham? Contoh kalimat positifnya, tadi kan udah ada rumusnya ya, ngikutin ya teman-teman. Ngikutin ya anak-anak rumusnya. Jadi pertama subjek, verb 1. Verb 1-nya itu kalau di sini I nggak mungkin pakai S. Yang tadi yang pakai S hanya she, he, dan it. Nanti di contoh kedua ada. Subjek, verb 1, objek, dan time atau adverb of time, keterangan waktu. Subjeknya di sini I, verb 1-nya read, objeknya one book, 1 buku, dan time-nya every month. Artinya, saya membaca 1 buku setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali dia itu bisa membaca 1 buku. Nah, negatifnya apa? Subjek, do or does tambah not. I, karena I tadi kan do ya, bukan does. Yang pakai does itu hanya she, he, dan it. Jadi I do not atau I don't. Jadi boleh bacanya I do not atau I don't. Read one book every month. Jadi artinya saya tidak membaca buku setiap sebulan sekali. Dia nggak baca buku. Ya, karena negatif. Negatif adalah kebalikan yang positif. Yang positif bilang dia membaca buku setiap bulan, tapi yang negatifnya dia tidak membaca buku sama sekali setiap bulan. Kayak gitu. Paham ya anak-anak? Lanjut yang interrogatif atau yang tanda tanya. Ini kan di atas I, berarti di bawahnya pakai you. Do atau does subject, berarti do you read one book every month? Apakah kamu membaca 1 buku setiap bulan? Kalau di sini do I, masa apakah saya? Masa saya nanya saya? Nggak mungkin kan? Jadi kalau di atasnya I, jangan lupa di bawahnya pakai you. Kalian mengerti kan? Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya nomor 2. Nah, di sini subjeknya adalah she. Otomatis verbnya harus ditambah S. Jadi she eats an apple every morning. Dia perempuan memakan sebuah apel setiap pagi. Negatifnya she does not atau she doesn't. She doesn't. Jadi do atau does ditambah not
ya. Lalu verb satunya saat di sini pakai s, saat negatif s-nya hilang. Jadi kalau di sini she eats, berarti di sini she doesn't eat. Di s-nya hilang di verb-nya. Bisa dimengerti anak-anak? Ke belakangnya sama ya, an apple every morning. Lanjut, yang interrogatif atau yang kalimatannya pakainya yang does karena dia si, ya. Does she eat an apple every morning? Jangan lupa tanda tanya, dan it-nya di sini tidak memakai s. Oke, paham anak-anak? Ya, semoga paham ya. Nah, di sini sudah ada tugasnya sudah ada di classroom. Silahkan kalian lihat di classroom. Oke, thank you for watching anak-anak. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kalian serap dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Happy holiday karena ini hari Jumat. Dan semoga kalian bisa sehat selalu. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.